Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, marilah kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3. Ayat yang ketiga, jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
Berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh.
7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, ayat 1 dan 2. Ayat yang kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa merendahkan diri mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan akan kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengakuan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan
kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya,
serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2. Ayat kedua, jemaat diundang berdiri. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat dalam satu minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian.
Segala puji, syukur, dan hormat kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala pertolongannya, perlindungannya dalam kehidupan kita, sehingga dalam kesempatan ini kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, nama minggu kita pada saat ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Nursini, kami sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di GKPA Surabaya. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah pengikut Tuhan yang setia. Pengikut Tuhan yang setia. Keuangan kita, khususnya persembahan kita pada minggu yang lalu, tanggal 19 Juni 2022, persembahan pertama Rp407.000, kedua Rp467.000, yang ketiga Rp727. Jumlah keseluruhan Rp1.600.100. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Atas segala perkenanan-Mu di dalam menolong kami, menyertai kami. Sehingga dalam kesempatan ini Tuhan kami boleh bersekutu di tempat ini untuk memuji, memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan senantiasa juga Tuhan memberikan kepada kami hati yang setia dan taat senantiasa, supaya kaki kami melakukan hal-hal yang baik dalam Tuhan. Biarlah Tuhan kesetiaan kami semakin tambah-tambahkan supaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang telah kami dengar melalui epistel kami tadi juga dapat menguatkan kami akan kesetiaan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kesetiaan kami terhadap suami kami, terhadap istri kami, terhadap pekerjaan kami, terhadap apapun Tuhan yang menjadi beban di pundak kami, yang telah Tuhan taruhkan dan percayakan kepada kami, supaya boleh kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk kami boleh diselamatkan oleh penebusan-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas segala anugerah kasih setia-Mu yang besar yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan juga melalui anugerah-Mu yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kami, tidak kami sia-siakan, tetapi kami boleh memaknainya menjadi suatu hidup yang bermakna kepada Tuhan. Aturlah Tuhan, membimbinglah hati kami, roh dan jiwa kami, dan seluruh indera kami, supaya kami tetap terfokus dan berjalan kepada jalan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami, supaya kami dapat meroleh janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikan Tuhan kepada kami hati yang taat dan setia akan firman-Mu, supaya kami boleh damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sepanjang perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu ini, kami sampaikan segala puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala pertolongan Tuhan, atas segala naungan Tuhan, atas segala bimbingan Tuhan dalam hidup kami, sehingga dalam kesempatan ini kami boleh bersama-sama di tempat ini. Firman-Mu juga Tuhan sebentar akan digemakan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu agar firman-Mu dapat nyampai, dapat kami dengar dan kami lakukan dalam kehidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan yang taat. Terima kasih Bapa di surga untuk persembahan kami pada minggu yang lalu. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini boleh kami pergunakan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri hikmat bijaksana dari Tuhan, supaya kami boleh menjalankan dan melakukan
serta mengarahkan keuangan tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, banyak dosa pelanggaran kami yang kami lakukan melanggar perintah Tuhan dalam hidup kami. Ampunkan kami Tuhan, agar kami layak menerima segala anugerah berkat-Mu yang hendak Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Amin. Kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sembari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 15 ayat 1 dan seterusnya. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
Kami persilakan untuk Inang Pendeta Nursini. Mari kita teduhkan hati kita untuk berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa melampaui segala akal dan pikiran saat mendengarkan kebenaran firman-Nya, sehingga roh hikmat Dia berikan kepadamu untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Shalom saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Di minggu yang berbahagia ini, kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari kitab Rut pasal 1 ayat 7 sampai dengan 17. Sekali lagi, kitab Rut pasal 1 ayat 7 sampai 17. Baik, kita akan membaca firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, boleh membuka Alkitabnya. Masing-masing boleh mengikuti teks ini. Saya akan membacakannya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciuminyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bersamamulah bangsaku dan Allahku, Allahmulah Allah. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Yesus lihat umatmu,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengingat satu ungkapan bahasa Indonesia mengatakan, maut tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Merupakan satu perumpamaan menggambarkan betapa hidup seseorang dalam suasana yang sangat mengerikan. Suasana yang seharusnya ada harapan yang indah, tetapi justru kebalikannya yang datang. Saya rasa perumpamaan ini juga menjadi bagian yang kita bahas pada minggu kali ini yang terjadi dalam kehidupan satu keluarga. Keluarga yang suaminya bernama Elimelech dan istrinya bernama Naomi. Mereka keluarga yang berasal dari Yehuda, ya. Dan peristiwa kelaparan panceklik yang terjadi di Yehuda membuat mereka mengambil keputusan untuk mencari sesuatu nasib, mencari kehidupan yang lebih baik. Harapan mereka akan lebih baik dengan pergi merantau ke tanah Moab. Tanah yang dulunya tidak mereka kenal. Tanah yang asing bagi mereka. Karena Moab itu adalah tanah di mana orang-orang tidak mengenal Allah Yahweh. Jadi mereka mengenal Allah-Allah yang tidak dikenal oleh orang Yahudi sebelumnya, oleh orang Israel sebelumnya. Yang notabene mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah orang Israel. Tetapi Elimelech bersama dengan istri berjuang untuk hidup. Dan mereka memilih tinggal di tanah Moab untuk beberapa tahun lamanya. Saudaraku, harapan untuk meningkatkan taraf hidup menjauh daripada kelaparan dan kemiskinan ternyata tidak menjadi jawaban. Justru kebalikan. Tidak berapa lama Elimelech meninggalkan istrinya Naomi yang ada di perantauan. Mereka memiliki 2 orang anak yang bernama Mahlon dan Kilion. Saudara bisa bayangkan perasaan seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya di tanah rantau. Saya rasa itu bukan perkara mudah. Bukan hanya perasaan sendiri, bukan perasaan sedih, tetapi lebih dalam lagi duka cita yang sangat besar ketika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya. Tidak ada yang dapat memahami perasaannya tentu. Tetapi Naomi pada saat itu memilih hidup membesarkan kedua anaknya. Saudaraku, ada kalanya hidup kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan kita harus memilih di situasi yang sulit itu. Gak gampang bagi dia untuk memilih berjuang, memilih setia, memelihara kedua anak-anaknya. Lalu dia berjuang memelihara anaknya sampai dewasa, sampai akhirnya memutuskan untuk menikah dengan perempuan Moab yang tidak percaya kepada Allah Yahweh yang mereka imani. Dengan pernikahan lintas budaya, lintas agama, akhirnya kedua menantunya memilih untuk setia kepada agama suaminya. Mereka berjalan bersama, mereka dididik oleh Naomi dan anak-anaknya untuk memiliki konsep baru tentang iman kepada Allah yang perempuan itu, Orpa dan Ruth, belajar mengenal Allah, orang Israel. Tetapi saudaraku, kembali lagi bencana itu datang, kemalangan itu datang. Kemalangan yang sangat menyakitkan, duka cita yang tidak dapat saya gambarkan. Naomi kehilangan 2 orang anaknya meninggal. Saya rasa ini duka cita yang sangat complicated. Sangat-sangat membuat hatinya hancur. Setelah suaminya pergi, sekarang kedua orang anaknya, sehingga dia menjadi janda dan 2 orang menantunya menjadi janda. Wow, saudara semuanya, Amang Inang boleh merenungkan, kira-kira bagaimana perasaan perempuan-perempuan ini. 1 orang mertua, 2 orang menantu. 1 orang kehilangan suami dan kehilangan 2 orang anak. 2 orang kehilangan suami.
Saya nggak bisa bayangkan perasaan itu, tetapi ketika saya membaca teks ini, saya sungguh-sungguh dapat berempati kepada perasaan ketiga perempuan. Hari ini kita berbicara tentang 3 orang perempuan sekaligus yang diberikan kepercayaan memikul salib, yang diberikan kepercayaan turut menderita, yang diberikan tantangan apakah perempuan ini setia atau tidak. Yang pertama, mari kita lihat, kita telisik kehidupan perempuan yang bernama Naomi. Yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa dia memilih hidupnya. Kesempatan hidup kita ini, kitalah yang memilih akan bagaimana kita. Jadi saudaraku, pilihan selalu ada di tangan kita. Kalau dikatakan bahagia itu ada di tangan kita, ya benar. Kita yang menentukan kita berbahagia atau tidak. Kita mau bersedih atau tidak. Naomi telah memilih kehidupannya untuk pulang kembali ke Bethlehem, ya, ke Yehuda, di mana dia berasal setelah dia ditinggalkan suaminya, setelah dia ditinggalkan anak-anaknya. Lalu dia kembali mengarahkan matanya ke kampung halamannya, di mana dia mengenal Tuhannya. Dengan resiko orang akan mentertawakan dia. Setelah sekian tahun merantau, lalu pulang tanpa membawa apa-apa. Dia menangisi dirinya. Dia membuat dirinya jatuh dengan mengatakan ketika dia pulang ke kampung, saudara bisa baca di teks berikutnya, orang kampung memanggil dia dengan mengatakan, Naomi sudah pulang. Lalu dia katakan, jangan panggil aku Naomi, tapi panggillah aku Mara, karena aku adalah perempuan yang malang, penderitaan telah menghimpit. Betapa besar penderitaan. Tetapi ketika dia mau pulang, ketika dia akan mengambil satu keputusan, oke, aku akan mengarahkan pandangku kembali untuk pulang ke Bongabulu. Ya, dia katakan kepada kedua menantunya di jalan, mulai bergeser hatinya, menimbang-nimbang, memikirkan kesejahteraan kedua menantunya. Karena pada hakikatnya perempuan ini adalah perempuan yang sangat baik, perempuan yang sangat concern dengan pemikiran, dengan perasaan orang lain. Dia menganggap ketika kalau dia bawa perempuan 2 yang janda ini, Orpa dan Ruth, kira-kira bagaimana mereka nanti. Aku lebih bagus mati sendiri, aku lebih bagus sengsara sendiri daripada kedua perempuan ini ikut bersama dengan aku. Nah, saudaraku, Naomi memilihkan pilihan yang sulit bagi Orpa dan Ruth. Kepada Orpa dia katakan, kepada Ruth dia katakan, apakah kalian mau mengikut aku? Ayo pulanglah kepada bapak ibumu. Pulanglah. Kalian lebih bagus tinggal bersama dengan bapak ibu kalian dan kalian boleh menikah kembali. Sangat rasional. Pikiran seorang mertua yang sangat rasional. Dia memahami kebutuhan perempuan-perempuan muda ini. Dan Orpa memahami itu juga. Lihat Orpa dengan baiknya Orpa. Tetapi saudaraku, di balik itu semuanya ada sesuatu, nanti akan saya bahas. Tetapi Orpa dan Ruth memiliki karakter yang berbeda. Perempuan ini baik, saya katakan perempuan ini baik. Bukan Ruth baik dan Orpa juga baik. Tetapi mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Solidaritas yang kuat antara Ruth, Naomi, dan Orpa, yaitu solidaritas kewarganegaraan. Ya, mereka mau tidak jadi warga negara Moab dan mau menjadi warga negara, ya, warga negara orang Israel. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di ayat 13, ya. Di ayat 13 saya mau ambil ini menjadi satu acuan kita bagaimana kita menjadi orang yang berhati-hati ketika kita berbicara. Awalnya itu Orpa sudah ikut di tengah jalan. Dia mau mengikuti Naomi sampai ke negeri yang dia juga tidak tahu. Tetapi ada sesuatu pernyataan dari Naomi yang membuat Orpa berbicara terbalik. Perbicaraan itu dikatakan seperti ini di ayat 13. Ya. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Itu ayat 13. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku.
Kalimat ini, kalimat dari Naomi yang justru membuat titik balik Orpa. Imajinasi spiritualnya mengatakan bahwa Allah orang Israel itu adalah Allah penghukum. Awalnya dia mengenal Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang mencukupkan. Tetapi pernyataan Naomi ketika dia mengatakan bahwa dia sedang dihukum oleh Tuhan, tangan Tuhan teracung kepadanya. Saudara tahu tangan Tuhan teracung berarti Tuhan sedang mempersiapkan hukuman kepada Naomi. Dan itulah titik balik daripada Orpa untuk mengatakan, oke, pergilah, kita berpisah di sini. Karena apa yang kupahami tentang Allahmu hari ini ternyata berbeda. Saudaraku, itu sebabnya kita perlu berhati-hati mengeluarkan statement. Berbeda, Orpa dan Naomi mengambil sikap yang berbeda dengan kata-kata itu. Mereka mengatakan bahwa Naomi menerjemahkan kata itu sebagai kedekatannya dengan Tuhan. Atau mungkin Ruth mengambil kata-kata itu sebagai kedekatannya dengan Tuhan. Tetapi Orpa menerjemahkan bahwa Allah itu adalah Allah yang menghukum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini mengingatkan kepada kita. Kita perlu berhati-hati mengeluarkan kalimat-kalimat kita, apalagi mengenai Tuhan. Jangan-jangan orang bisa salah mengerti, salah menafsirkan apa yang kita katakan, sehingga itu menjadi titik balik orang tidak percaya kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Orpa kembali kepada ilah-ilah orang Moab. Dia meninggalkan Naomi dan meninggalkan Allah Yahweh. Berbeda dengan Ruth, dia memiliki kematangan spiritual. Lalu kematangan spiritual itu menolong dia untuk setia mengikuti Naomi. Dia mengikuti Naomi. Ruth memilih, ini orang ketiga. Ruth memilih untuk mengikuti Naomi karena kematangan spiritualnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang mau kita lihat dari firman ini? Bahwa kesetiaan dari Ruth, Naomi, dan Orpa membawa hasil yang berbeda-beda. Ya, ketiga perempuan ini adalah perempuan yang setia. Kalau Naomi setia kepada Tuhannya, itu sebabnya dia mau katakan, aku mau kembali kepada nenek moyangku. Ya, setelah sekian lama berkelana di negeri orang, oleh karena penderitaan yang dia alami, akhirnya dia kembali ke negeri di mana dia dilahirkan. Saudaraku, mungkin kita juga saat ini bagian dari orang yang sudah cukup lama berkelana dalam kehidupan kita. Kecenderungan kita menikmati penderitaan kita karena banyak kita terlena dengan penderitaan kita. Sehingga kita tidak fokus kepada Tuhan, tetapi fokus kepada penderitaan kita. Kita merasa orang yang paling hina, merasa orang yang paling sakit, merasa orang yang paling tidak dapat berdaya. Tetapi Naomi memberikan contoh kepada kita dalam penderitaannya, dia kembali fokus kepada Tuhan. Dan fokusnya itulah yang menolong menantu keduanya yaitu Ruth untuk melihat bahwa dia perlu fokus juga. Perempuan yang memperkenalkan dia kepada Allah ini adalah perempuan yang sangat setia dan dia mengambil komitmen. Saudara tahu komitmennya apa di ayat 17? Boleh ditampilkan kembali ayat 17 ini. Kita boleh membaca ayat ini. Ayo, saya mau admin menampilkan ayat 16 dan ayat 17. Mulai dari ayat 16 kita sama-sama merenungkan teks ini ya. Mulai dari ayat 17, dari ayat 16 ya, dari ayat 16 yang bagian B mungkin ya. Mari kita lihat 16 ya. Mari kita Ruth ya. Mari kita baca mulai dari sebab ya sampai nanti ayat 17 ayat 17a. Jadi dari ayat 16b sampai ayat 17a. Dari kata sebab, mari sama-sama kita baca dengan pelan dan kita resapi apa yang dikatakan oleh Ruth. 1, 2, 3.
Sebab kemana kemana engkau pergi. ke situ Ayo kita jugalah. baca 1, 2, 3. Baca Amang, 1, 2, 3. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Amin. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Amin. Beginilah Amin. kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Amin. Haleluya. Wow. Bagaimana perasaan kita mendengarkan. Ya, saya benar-benar merasakan bahwa komitmen dari seorang perempuan, seorang menantu kepada mertuanya yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Bagaimana Ruth mencontohkan kepada kita bahwa ketika kita memiliki komitmen, ya tidak satu pun yang dapat memisahkan kita dari komitmen kita untuk dekat dengan Tuhan. Saya tidak melihat ini sebagai kesetiaannya kepada mertua, tetapi lebih daripada kesetiaan Ruth dengan komitmennya dengan Allah Yahweh. Kasihnya kepada Allah telah membuahkan kasihnya kepada mertuanya. Jadi yang pertama, pertemuan Ruth adalah dengan Yahweh, dengan Allah, dengan Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi persis seperti yang dikatakan Paulus ya dalam kitab Roma ayat 8, pasal 8 ayat 28. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Adakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Kemalangan, kesedihan, kemiskinan, harta? Tidak ada. Ketika kita memiliki komitmen mengatakan aku mau ikut Tuhan, pada saat itu juga kita akan merefleksikan kesetiaan kita kepada cinta kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Saudaraku, mari lihat keluarga ini. Keluarga ini sedang mempertontonkan support system yang sangat positif. Mereka sedang memotivasi satu dengan yang lain. Ya, Naomi yang sudah down itu, yang sudah jatuh itu, yang terintimidasi itu, ternyata bisa tegar kembali ketika menantunya Ruth memberikan motivasi kepada dia. Ketika menantunya itu memberikan support kepada dia. Nah, saudara bisa tahu, seorang perempuan, orang tua, bukan hanya perempuan, kalau sudah lansia, apalagi dalam duka, yang dia butuhkan itu bukan harta. Yang dia butuhkan itu bukan hiburan, bukan. Tapi yang paling dibutuhkan orang yang berduka adalah empati, kepedulian. Dan ini yang terjadi. Hari ini kita mencontoh dari sosok Ruth, bagaimana dia berempati kepada mertuanya. Dengan mengatakan, kemana kamu pergi? Jadi support system. Saya rasa di keluarga ini sangat kita butuhkan dewasa. Banyak sekali sekarang keluarga yang kehilangan support system yang bagus. Anak-anak kurang peduli kepada orang tua, apalagi orang tua yang sudah lanjut usia, yang termasuk lansia. Ya, orang-orang lansia itu biasanya paling butuh support, pemahaman, kepedulian. Mereka terkadang tidak butuh lagi kekayaan makanan yang enak, tidak mereka butuhkan. Tetapi mereka lebih daripada membutuhkan kepedulian dari anak-anaknya. Apa kepedulian itu? Sapaan. Ya, itu yang saya katakan dengan support system. Ya, pemahaman mereka. Jadi saudaraku, hari ini kita diajak untuk setia melihat siapa diri kita dan sekaligus setia menjadi pribadi yang mampu menjadi alatnya Tuhan memberikan kepedulian pada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Saya rasa sebelum kita menjadi orang yang mendukung orang lain, orang-orang jahat, langkah pertama kita adalah peduli kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Contoh ini yang diberikan oleh Naomi, Orpa, dan Ruth kepada kita pada saat ini. Solidaritas, ya, yang memberikan dukungan,
Kesetiaan yang membuahkan hasil akhirnya. Saudaraku tahu, kesetiaan Ruth, kesetiaan Naomi ini akhirnya membawa hasil ketika mereka sampai di negeri yang mereka tuju itu. Sampai di negeri, di Yerusalem, di Bethlehem. Ketika mereka di Bethlehem, tidak lama mereka menderita. Akhirnya Tuhan menjawab penyerahan total dari Ruth dan Naomi. Hubungan Ruth dan Naomi seibarat bukan lagi menantu dengan mertua. Mereka tidak punya jarak lagi, tetapi menjadi hubungan yang sangat dekat, ibarat ibu dan anak. Dan Naomi kembali membuka peluang bagi Ruth untuk menemukan jodoh. Saudara tahu, akhirnya Ruth menemukan jodoh yang bernama Boaz. Boaz adalah pria kaya dan baik hati di negeri itu. Dan akhirnya Tuhan memberkati mereka. Dari keturunan Ruth ini, turunan mereka menikah, dari keturunan Ruth dan Boaz. Akhirnya kita tahu dalam silsilah sejarah, silsilah bangsa Israel, lahirlah Daud. Dan dari keturunan Daud, lahirlah Yesus. Tuhan menetapkan perempuan-perempuan luar biasa. Perempuan-perempuan setia, perempuan-perempuan pejuang, perempuan rendah hati menjadi tempat sejarah kelahirannya. Yaitu dari Naomi ke Ruth, ya, dan kepada Maria. Mengingatkan kita pada hari ini bahwa kesetiaan itu dibayar dengan banyak penderitaan. Ya, kesetiaan itu tidak datang dengan kebaikan-kebaikan tidak. Saudara boleh uji kesetiaan di tengah-tengah keluarga. Saudara boleh uji. Kesetiaan itu akan teruji. Saudara boleh katakan saudara itu setia ketika saudara telah lulus ujian. Apa ujiannya? Kita menemukan kesulitan berinteraksi dengan suami, berinteraksi dengan istri, berinteraksi dengan anak-anak, berinteraksi dengan mertua, berinteraksi dengan menantu. Kita mengalami kesulitan berelasi baik dengan mereka. Tetapi ketika kita mengalami satu pengenalan akan Tuhan, bahwa Tuhan juga setia kepada kita, maka kita akan berkomitmen bahwa kita juga bisa menjadi pribadi yang setia. Kesetiaan membuahkan hasil. Saudaraku, kisah Naomi dan Ruth, happy ending. Ya kan, saya katakan tadi happy ending. Tuhan memberkati mereka. Keturunan mereka diberkati. Keturunan mereka menjadi keturunan yang dikenang sepanjang masa. Menjadi keturunan yang menghasilkan banyak sukacita dan berkat. Saudara, maukah saudara keturunan saudara juga diberkati? Ini berhubungan erat dengan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya, hidup rukun bersama. Ini dia. Contoh daripada Naomi dan Ruth yang hidup rukun bersama. Kesetiaan itu diuji dengan hidup rukun bersama. Perbedaan boleh ada di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan sampai perbedaan itu memisahkan kita dari kasih Bapa. Persoalan boleh datang. Kesulitan boleh hadir. Terserah apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dan keluarga kita. Silakan. Tetapi satu kuncinya, berkomitmenlah menghadapinya dengan kasih setia Tuhan. Hadapi kenyataan hidup dengan kepedulian. Hadapi, jalin komunikasi, jalin relasi dengan orang-orang di sekeliling dengan hati yang peduli, yang mampu mensupport yang baik satu dengan yang lain. Hari ini firman ini mengingatkan kita untuk semakin kuat dalam ikatan kekeluargaan. Semakin kuat dalam ikatan kepercayaan kita kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Berarti setia memegang komitmen untuk menjadi orang pertama yang dapat mensupport anggota keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Amin, amin, amin.
kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan hati kami untuk memilih hidup, memiliki komitmen atas pilihan yang sudah kami pilih dalam kehidupan kami. Kami percaya kehidupan kami tidak luput dari banyak tantangan kesulitan. Tetapi ketika kami mengambil keputusan dan mengambil komitmen untuk setia dengan Tuhan, pada saat itu juga Tuhan akan menguatkan kami. Berkati jemaat-Mu dalam kehidupan setiap hari. Mungkin pada saat ini ada yang mengalami kesulitan-kesulitan kehidupan, kesulitan anak-anak, berinteraksi dengan anak-anak, kesulitan ekonomi, kesulitan untuk membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga, orang tua dengan anak-anaknya. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka sehingga mereka boleh menaklukkan ego yang membanggakan diri. Tetapi mereka merendahkan hati untuk mengenal betapa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Seperti Naomi dan Ruth yang mampu memahami satu dengan yang lain, melampaui akal dan pikirannya sehingga dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Kau yang memberkati keluarga yang saat ini terluka hatinya, berduka hatinya oleh karena kejadian yang memilukan hatinya. Engkau yang membalut luka mereka, menopang mereka ya Tuhan, memberikan pengharapan kepada mereka bahwa Tuhan senantiasa hadir dan menguatkan mereka. Engkau juga yang hadir di tengah-tengah keluarga yang mungkin pada saat ini lemah secara fisik, sakit. Kami tidak tahu apakah sakit mereka pada saat ini apa. Tapi kami percaya Tuhan juga hadir melawat mereka, memberkati mereka, memulihkan semangat mereka, memberkati obat-obat mereka konsumsi. Dan bila pun mereka tidak sembuh, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan mereka dan Tuhan menopang mereka sehingga mereka tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati jemaat-Mu GKPA Surabaya. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kami tahu Tuhan menguatkan jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan melawat jemaat-Mu pribadi, lepas pribadi. Hadir di tengah-tengah setiap keluarga. Hadir di tengah-tengah gereja-Mu. Memberkati para majelis, memberkati para sintua. Tuhan hikmat-Mu ada bersama dengan mereka. Sehingga mereka tidak pernah putus asa. Mereka tidak pernah lemah karena Tuhan menopang mereka. Kekuatan yang dari Tuhan menjadi andalan mereka. Terima kasih Bapa. Kami percayakan kehidupan gereja-Mu, jemaat-Mu semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam kasih Kristus Yesus. Amin. Kembali kita angkat pujian. Yesus menginginkan aku
membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam sukacita tengadahkanlah hatimu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu kepada Amang Inang semuanya yang ikut beribadah pada hari ini. Kiranya ibadah hari ini mengenyangkan hati kita dan terus setia kepada Tuhan. Kita tetap menjaga kesehatan kita, tetap setia menjaga kesehatan dengan memakai protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas! Horas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.
Sampai jumpa. semuanya. Sampai bertemu lagi ya. Mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Ora. Ora, ora, ora.